Said Didu dibayar 30 kali lipat lebih mahal. Nah gimana? Katanya nggak pernah mau dijual. Katanya nggak pernah ada yang datang untuk menawar. Nggak pernah ada yang datang untuk menawar. Faktanya gimana? Hah? Ini kepentingan teman-teman ya. Dan saya bongkar satu per satu teman-teman. Astagfirullahalazim. Tanah-tanah Said Didu. Dia mau jual kek, dia mau nggak mau jual kek, ada yang nawar kek, apa urusannya? Sampai mau bongkar-bongkar, apa yang lu bongkar-bongkar? Buat apa? Hah? Gue bener-bener gak nyangka ya, lu separah ini. Bener-bener memalukan anak-anak abah ya. Dan lu ada kepentingan apa? Dan atas perintah siapa kok tiba-tiba ke situ dengan narasi bongkar-bongkar padahal nggak ada yang dibongkar sama sekali? Apakah lu mau beli tanah di situ? Apakah lu mau beli tanahnya Said Didu? Apakah lu cuma disuruh orang? Jangan-jangan justru lu yang oportunis. Jadi gue bisa golongkan kalau si Robocop ini termasuk golongan IQ 78 yang kurang literasi, yang hanya memakai potongan video untuk menfitnah orang dan membenarkan opini sendiri. Oportunis. Hei, Anda siapa? Anda tidak punya hak menyebut Said Didu itu oportunis, karena Said Didu punya hak karena tanahnya ada di situlah. Anda siapa Anda? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, ini ada yang ngakunya anak abah, berada di barisan abah, mendapatkan followers karena mendukung Pak Anies Baswedan. Sekarang kok malah keluar jalur tapi masih tetap ngaku anak abah. Nah ini perlu kita bahas nih ya. Nama akunnya Batman Power. Sebenarnya nggak penting sih mau bahasnya ya, cuma ini perlu dibahas juga karena ini agak lain nih, aneh nih. Kenapa kok seperti ini gitu loh. Dia secara ngotot banget gitu ya, menyinggung Pak Said Didu, bahkan mengatakan dengan nama Said Gaduh, yang dimana mempersoalkan tanah Pak Said Didu yang diperjuangkan. Yang menjadi pertanyaan, ada kepentingan apa Anda di situ, ya kan? Kalau Pak Said Didu jelas tuh ada tanah. Ya walaupun itu kepentingan pribadi, tapi kan itu tanah miliknya dia gitu loh. Wajar dong kalau diperjuangkan, ya kan? Lah Anda apa itu kepentingannya? Ha? Jadi buzzernya atau gimana? Akui aja kalau mau jadi buzzernya kan. Nah dan yang terakhir ini kocak lagi nih. Dia mengambil video Pak Said Didu bahwasanya tanah itu tidak pernah ditawar. Dan juga mengambil potongan video yang mengatakan tanah Pak Said Didu itu pernah ditawar 30 kali lipat dari harga sebelumnya gitu kan. Tapi dipotong dan dinarasikan seolah-olah Pak Said Didu itu hanya pembohong saja. Kurang lebih seperti itu. Nah kita akan luruskan ya. Dan ini pun dikomentari oleh para netizen gitu ya teman-teman semua. Oke, kita akan berantas lah hama-hama kecil seperti ini ya. Dan gue melihat ya video di TikTok itu ada juga nih video-video yang dimana katanya warga setempat itu mengatakan bahwasanya Pak Said Didu ini memprovokasi gitu, memprovokasi warga ya. Tapi banyak juga tuh komentarnya yang mengatakan saya percaya Pak Said Didu. Banyak juga yang mengatakan gue orang sana kok nggak pernah ngelihat orang itu dan lain sebagainya. Tapi yang pasti teman-teman semua, Pak Said Didu itu bukanlah orang yang baru kemarin gitu loh. Beliau itu aktivis sudah sejak lama. Beliau juga pernah berada di pemerintahan. Dan beliau juga selalu mengatakan fakta-fakta yang terjadi. Masa iya sih mau bohong kan gitu. Dan sementara influencer ini siapa? Oke teman-teman semua, ini udah kepanjangan. Langsung saja kita lihat videonya. Bang Said mengatakan bahwa tanah Bang Said tidak pernah dijual dan tidak pernah ada penawaran dari PIK 2. Oke, kalau gitu kita dengarkan pernyataan Bang Said dan jejak digital ya. Kita bongkar kawan-kawan, dengarkan sampai selesai. Hargai mahal. Nah ini saya ketawa membacanya. Pertama, satu, bahwa tanah saya tersebut tidak pernah saya mau jual. Yang kedua, PIK 2 juga tidak pernah menawar ke saya. Yang terjadi adalah bahwa kaki tangan mereka mendatangi penjaga empang saya dan meminta menawar agar menjual empang dan sawah saya sekitar Rp50.000 per meter. Said Didu dibayar 30 kali lipat lebih mahal. Nah gimana? Katanya nggak pernah mau dijual. Katanya nggak pernah ada yang datang untuk menawar. Nggak pernah ada yang datang untuk menawar. Faktanya gimana? Hah? Ini kepentingan teman-teman ya.
Dan saya bongkar satu per satu, teman-teman. Ya, yang saya sayangkan adalah nyembet kepada masyarakat. Masyarakat dijadikan tameng, kawan-kawan. Saya nggak terima itu, teman-teman. Ya, dan saya akan bongkar itu satu per satu, dan ini belum selesai, teman-teman. Oke? Saya nggak terima teman-teman, dan saya akan membongkar-bongkar lah kepentingan Anda di situ tuh apa gitu loh. Hah? Mau memperjuangkan rakyat? Yang bener aja. Apa kepentingan Anda di situ? Ini kocak banget ini buzzer satu ini ya. Aduh, gue juga gak habis pikir lah. Padahal gue salut dulu sama dia ini, sama Batman ini ya, dan juga Bang Coki lah ya, yang kemarin malah sudah dihapus tuh videonya sama Bang Coki. Ya mudah-mudahan Bang Coki mikir kembali dan menuju jalan yang lurus lah ya. Oke teman-teman semua, kita lihat nih video fullnya karena dipotong. Memang menjadi narasi yang agak lain, makanya kita lihat dulu nih videonya. Tanah Said Didu dibayar 30 kali lipat lebih mahal. Dengan syarat diam, berhenti bunyi gitu. Dan ternyata Said Didu tidak menolak. Tidak menolak tawaran itu, tapi marah besar. Dia marah besar kepada orang utusan itu. Dia bilang, sini handphonenya, saya rekam. Sampaikan pesan ini, wahai Aguan. Wah, dia sebut nama tuh dalam rekamannya itu ya. Wahai Aguan, kalau kamu bayar tanah rakyat minimal 1 juta per meter, maka tanah saya ambil gratis, nggak usah dibayar. Jadi kepada orang-orang yang nyinyir, yang hatinya dengki, yang kurang piknik, dengar ini baik-baik. Said Didu tidak berjuang untuk dirinya sendiri, ya. Bahkan dia merelakan tanahnya 10 hektar ambil oleh pengembang asal rakyat dibayar tanahnya 1 juta per meter minimal. Nah ini masih ada lanjutan videonya, tapi tonton sendiri ya, banyak di video TikTok. Nah makanya lah kita akan meluruskan ya dari Batman itu, kok ngambilnya sepotong doang gitu loh. Kalau mau jadi buzzer ya pelajari dulu lah. Jangan asal ambil comot sepotong doang langsung dibikin narasi seolah-olah Pak Said Didu itu cuma omong doang, ingin memprovokasi dan lain sebagainya. Kan ini salah besar. Hati-hati loh kalau hoax ya. Kita lanjut lagi guys. Ada penawaran dari PIK 2. Oke, kalau gitu kita dengar. Waduh, menggebu-gebu ngurusin tanahnya orang lain. Apa urusannya sama lu? Astagfirullahaladzim. Lu ngomong apa kayak kita malah lebih percaya sama Said Didu. Emang lu siapa? Lu mau ngomong apa ngurusin tanahnya Said Didu tuh ngapain? Dia mau jual kayak ada penawaran kayak gak ada urusan. Apa urusannya? Apa untungnya buat kita orang? Kagak ada untungnya. Sampai segitu menggebunya. Ada apa nih, gue sampai muncrat-muncrat ngomong. Astagfirullahaladzim. Tanah Said Didu, dia mau jual kek, dia mau nggak mau jual kek, ada yang nawar kek, apa urusannya? Sampai mau bongkar-bongkar apa yang lu bongkar-bongkar buat apa? Hah? Kayak kagak ada kerjaan. Astagfirullah. Ini si Batman Power membuat hoax, fitnah dengan memotong video. Astagfirullahaladzim. Nggak usah sok keras ya. Sekarang lu yang mau gua bongkar ya. Gue bener-bener gak nyangka ya, lu separah ini. Bener-bener memalukan anak-anak abah ya. Dengan lu dan si Coki kemarin membuat konten di empangnya Pak Said Didu tanpa izin, itu sudah pelanggaran. Itu sudah bisa masuk perkara pidana ya. Membuat konten tanpa seizin pemiliknya ya. Ditambah sekarang berita hoax ya. Penyebaran berita hoax, fitnah, itu sangat memenuhi unsur pidana dan bisa diperkarakan jika Pak Said Didu mau. Di pilkada kemarin dengan kalian di-endorse oleh Pramdul, oke lah, masih bisa kita terima ya dengan alibi untuk melawan penguasa ya. Tapi untuk kali ini benar-benar sudah nggak bisa diterima oleh akal sehat ya, nggak masuk akal ya. Karena jauh ya, nggak ada hubungannya dengan keberlanjutan program Pak Anies ya. Yang seharusnya kalian lakukan, tugas-tugas kalian itu adalah mengawasi ya kinerja dari Pramdul. Apakah keberlanjutan program Pak Anies itu akan dilakukan? Itu tugas kalian ya. Karena itu tanggung jawab kalian yang sudah menggiring anak-anak abah yang tadinya gercos untuk memilih Pramdul ya.
Itu tanggung jawab besar kalian. Nah ya bener ya, gue setuju banget sama abang ini ya. Bener tuh, harusnya Batman dan temennya ini mengawal Pram dan Bang Dul di DKI ya kan, di DKJ ya. Bukan malah jadi buzzer nih yang gak ada hubungannya sama anak abah gitu loh. Kan kalau kayak gini akhirnya yang malu malah anak-anak abah, orang-orang yang sudah mendukung Pak Anies Baswedan. Bang Said mengatakan bahwa tanah Bang Said tidak pernah dijual dan tidak pernah ada penawaran. Aduh, Robocop. Lu nyuruh orang lihat tonton videonya sampai selesai, sedangkan yang lu sajikan hanya potongan video. Gimana ini? Oke nih, gue bilang pertama kayak gini. Lu itu dulu paling benci sama buzzer-buzzer Mulyono yang ngehujat atau ngefitnah Anies dengan potongan-potongan video. Nah sekarang lu kayak gitu nih, udah hampir-hampir mirip kayak buzzer-buzzer Mulyono nih, ya, ternak-ternak Mulyono, memakai potongan-potongan video hanya untuk membenarkan opini lu. Itu ya. Nih video yang pertama gua kasih tahu ya. Said Didu bilang tuh nggak pernah mau ngejual tanahnya. Dan ucuk-ucuk dateng tuh kaki tangan dari PIK 2 yang menawar tanah Said Didu sebesar 50.000. Itu video yang pertama. Dan video kedua yang lu sajikan hanya sepotong saja. Itu kata-katanya yang lu potong itu cuman kayak gini. Harga tanah Said Didu 30 kali lipat. Cuman itu doang. Padahal video panjangnya tuh kayak gini. Ya, kayak gini gua kasih tau sama lu. Said Didu itu harga tanahnya akan dibayar 30 kali lipat dari rakyat biasa. Asal satu, Said Didu jangan berisik. Udah jangan berisik. Tapi Said Didu tidak menolak. Melainkan Said Didu marah besar tuh kepada kaki tangan PIK 2. Dan dia mengatakan dia akan memberi tanahnya, bukan menjual, memberi tanahnya asalkan pihak sana mau membeli tanah masyarakat minimal 1 juta per meter. Begitu ya, Robocop, begitu. Gimana? Jadi kesimpulan video yang gue buat ini dan video dia itu, gue bisa menyimpulkan bahwa si Robocop ini tidak punya kapabilitas untuk membahas soal-soal yang politis, apalagi membahas tentang persoalan PSN di PIK 2, karena data yang dia lampirkan hanya sebuah potongan video dan literaturnya tidak konkret ya, tidak konkret ya. Jadi gue bisa golongkan kalau si Robocop ini termasuk golongan IQ 78 yang kurang literasi, yang hanya memakai potongan video untuk menfitnah orang dan membenarkan opini sendiri. Oportunis. Hei, Anda siapa? Anda tidak punya hak menyebut Said Didu itu oportunis, karena Said Didu punya hak karena tanahnya ada di situlah. Anda siapa Anda? Ya, saran gua nih, cepet-cepet bertobat daripada tingkah laku Anda yang kayak gini bisa menghilangkan pekerjaan Anda yang formal. Oke? Gitu aja Robocop, ya. Ya mudah-mudahan ya si Robocop ini bisa segera bertaubat gitu ya. Kembali ke jalan yang lurus, kita doakanlah mudah-mudahan ya. Kasihan juga ngelihatnya. Dan yang paling die hard di proyek ini Aguan, makanya saya bolak-balik tuding Aguan gitu loh. Aguan ini yang diuntungkan, makanya saya tidak mau kemudian kita dibenturkan dengan polisi, dengan sama aktivis. Jadi Aguan ini yang dimakan bukan hanya pribumi, Cina pun dimakan sama dia. Ini pasal sampah Bang, 28 ini. Dan ini yang sekarang sedang diterapkan ke Bang Said Didu. Maka saya katakan ini kriminalisasi. Makanya saya bilang 150 miliar itu bukan harga tanah, harga untuk membungkam Bang Said Didu. Aguan mau bangun masjid di Pantai Indah Kapuk. Saya bilang itu kamuflase. Kenapa? Yang mau dibangun cuma satu. Yang potensi tergusur dari yang nanti akan jadi proyek kan hilang. Sekarang abang masuk ke PIK. Apa ada di sana ratiban, maulidan? Azan aja lah kumandang enggak? Orang ini bilang Said Didu oportunis karena membela haknya atas kepemilikan tanah yang terancam dirampas dengan dalih kebijakan PSN. Dan dia bilang Said Didu hanya mewakili kepentingan pribadi, bukan masyarakat. Sini dulu gue kasih tahu. Kenapa Said Didu merasa membela kepentingan masyarakat? Ya karena yang jadi penyebab adalah PSN, kebijakan pemerintah. Yang namanya kebijakan pasti berdampak pada masyarakat luas. Maka gak berlebihan juga kalau Said Didu bilang mewakili masyarakat, membela masyarakat. Dan setidak-tidaknya kalau gak ada masyarakat di situ yang merasa terwakili,
Setidak-tidaknya Said Didu punya hak atas tanahnya sendiri. Mana bisa orang sedang memperjuangkan haknya dibilang oportunis. Lebih oportunis mana sama Konglo yang membodohi masyarakat supaya menjual tanahnya dengan harga murah 50.000 per meter, terus dijual lagi hanya dalam bentuk kaflingnya aja 23 juta per meter. Dan lu ada kepentingan apa? Dan atas perintah siapa kok tiba-tiba ke situ dengan narasi bongkar-bongkar padahal nggak ada yang dibongkar sama sekali? Apakah lu mau beli tanah di situ? Apakah lu mau beli tanahnya Said Didu? Apakah lu cuma disuruh orang? Jangan-jangan justru lu yang oportunis. Hujan gede, banjir kayak begini gitu loh. Bukan karena ada pembangunan PIK. Ya. Aduh, Coki. Bener kan tebakan gua? Setelah pilkada selesai, siapa lagi yang dibela-bela nih sama si tomat satu ini nih? Aduh, gua nggak mau tahu lu mau di mana kek, lu mau lagi di Empang kek, lu lagi mau di sawah kek, apa lu lagi mau di tengah laut sekalian nyemplung di situ? Gua nggak mau tahu, ya. Aduh, gua taunya lu lagi cari makan, lagi cari cuan, ya. Emang bisanya lu cuman begitu, penjilat, ya. Tomat busuk. Ya teman-teman semua, jadi sekarang jelas ya siapa yang oportunis. Sok-sok mau ngebongkar malah kebongkar sendiri sekarang. Kepentingan lo apa di sana? Oke, sekian dari gua Praga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.